Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, murid-murid, hari ini kita belajar tentang operasi aljabar dan sifat-sifatnya. Oke, ada penjumlahan, dia punya sifat. Pertama, komutatif. Jadi kalau ada A tambah B itu sama dengan B tambah A. Dirubah saja urutannya, nggak masalah. Asosiatif artinya begini. Kalau misalkan dia gini, boleh jumlahkan dulu A tambah B baru tambah C. Itu akan sama dengan tambahkan dulu B dengan C baru tambah A. Oke. Distributif ini adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau nanti ketemu A buka kurung B tambah C, itu artinya A kali B tambah C. Nah, masukkan ke dalam ini kalikan ini, maka AB. Ini masukkan kemari, berarti AC. Sama hal ya, kalau dia bentuk A tambah B tutup kurung C, berarti A tambah B kali C. Kamu boleh kalikan C-nya A kali C tambah B kali C. Kemudian ada pengurangan, sifatnya AB kurang AC. B kali A berarti AB. Ingat dalam aljabar kalau B kali A itu duluankan dulu A-nya baru B sesuai abjad. Duluankan A dengan B dulu ya. AC itu berarti C kali A. Nah, min AB kurang AC, dia sama-sama punya negatif A. Sama-sama punya negatif A, jadi dikeluarin. Dapatnya min A kali B tambah C sama dengan B tambah C kali min A. Min AB tambah AC, dia sama-sama punya A. Atau kita boleh keluarkan minus A. Dia bakal sama dengan minus A kali B kurang C. Sama dengan, kita tukar posisinya, B kurang C kali minus A. Sekarang pengurangan A oleh B sama dengan A kurang B. Pengurangan A dari B sama dengan B kurang A. Kita buat contoh. Contoh pertama. Nasi enggak? Enggak lah, nanti aja. Misalkan 2x tambah 5y ditambah 7y kurang 10x tambah 1 sama dengan, oke, seperti saya katakan kalau penjumlahan dan pengurangan harus sejenis. Nah, gabungkan dulu yang sejenis. 2x kurang 10x tambah 5y tambah 7y. Baru yang satu lagi terakhir, tambah 1. Dah, 2x kurang 10x, berarti 2 kurang 10 minus 8x. Tambah 5y tambah 7y, 12y. Tambah 1. Nah, yang kedua. Sekarang misalkan diketahui A sama dengan 2x tambah 1, B sama dengan 5x kurang 2. Dah. Bagaimana pengurangan A oleh B? Caranya adalah kalau A oleh B berarti A kurang B sama dengan, masukkan tapi dalam kurung ya, 2x tambah 1 dikurang 5x kurang 2. Udah, sama dengan, lihat karena di sini tidak ada tanda negatif, kita buka aja 2x tambah 1. Nah, di sini ada tanda kurang di luarnya. Berarti ini harus masing-masing berubah tanda, berbalik tanda. Berarti minus ketemu ini minus. Minus ketemu ini jadi positif. Oke, sekarang jumlahkan yang sejenis. 2x kurang 5x tambah 1 tambah 2. 2x kurang 5x minus 3x. 1 tambah 2, 3. Berarti jawabannya minus 3x tambah 3. Oke. Dah. Bagaimana pengurangan A dari B? Berarti kalau A dari B, B kurang A sama dengan, masukkan B tadi, 5x kurang 2 dikurang 2x tambah 1. Oke, lanjut ya.
Selanjutnya di sini, ini kan ingat gak ada tanda negatif nih di luar kurung ini. Buka aja, berarti 5x kurang 2. Minus masuk ke dalam, berarti berubah tanda. Minus ketemu positif, negatif. Minus ketemu ini, ya minus atau negatif. 1. Jumlahkan yang berdekatan atau yang sejenis. Berarti 5x kurang 2x kurang 2 kurang 1. 5x kurang 2x itu 3x. Ini min 2 min 1. Utang 2, utang lagi 1. Maka utangnya minus 3. Oke? Gitu. Selanjutnya, bagaimana mencari A tambah B dari soal itu? Ya udah, berarti 2x tambah 1 ditambah 5x kurang 2 sama dengan, buka kurung ini ya, tambah, ini buka, ini karena positif, lihat positif ketemu positif, positif ketemu negatif, yang negatif. Jumlahkan berdekatan, 2x tambah 5x 7x, 1 kurang 2, 1 kurang 2 itu minus 1. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut kepada perkalian. Pertambahan. Ingat, A tambah B itu tidak bisa dijumlahkan. Karena variabelnya tidak sejenis. Oke. Yang ketiga ada perkalian. Kalau perkalian perlu diketahui A kali B sama dengan B kali A. Dalam pecahan ini bisa ditulis sebagai AB. A kali B, B kali A ditulis AB. Ingat, duluankan dulu variabel paling duluan sesuai abjad. Urutannya sesuai abjad. Jadi kalau ditanya P kali R, ya PR. R kali S, RS. S kali A, berarti AS gitu ya. Nah, kemudian dalam pecahan, apabila dalam pecahan A per B dikali C per D, caranya pembilang kali pembilang, berarti A kali C per B kali D, atau sama dengan AC per BD. Nah, kita buat contoh. 2x dikalikan dengan 3x pangkat 2y. Dah? Cara ngalikan ya, angka dengan angka dulu. Berarti 2 kali 3. Dah? Baru X dengan X pangkat 2. Baru Y dengan Y. Kita pisah dia ya. 2 kali 3, 6. X kali X pangkat 2. Kalau dia sama, bilangan sama dikalikan, maka bertambah pangkat. Berarti X kali X pangkat 2, X pangkat 3. Y kali Y, Y pangkat 2. Ya. 2A dikali dengan 6A sama dengan, sekarang 2 kali 6 berapa? 12. A kali A pangkat 2, tinggal B nya, gabungin aja gitu ya. Kalau misalkan 2 dikali A kali B kali C sama dengan, berarti 2AB C gitu ya. Kalau dalam pecahan 6A per 5B dikali 6 per 2B. Seperti biasa, berarti 6A dikali 6A per 5B kali 2B. 6A kali 6A, 6 kali 6, 36. A kali A pangkat 2. 5 kali 2, 10. B kali B, B pangkat 2. Nah, bisa kita perkecil sama-sama bagi 2. Ya, angkanya bukan variabelnya ya. 36 bagi 2, 18. 10 bagi 2, 5. Berarti
18A pangkat 2, 5B pangkat 2 begitu. Sedangkan kalau pembagian jika A per B dibagi dengan C per D itu sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A D per BC. Sudah? Contoh 2A per 3 dibagi dengan 6A per 7. Berarti menjadi 2A per 3 dikali 7 per 6A. Lihat sama-sama A di sini. Coret. Udah. Sekarang kita kalikan. 2 kali 7. Tunggu. Karena 2 dan 6 itu sama-sama boleh diperkecil, berarti kita bisa perkecil jadi 1 per 3 kali 7 per 3. Kenapa? Ini kan habis. Ini kan sama-sama bagi 3, makanya ini 2 bagi 2, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sama dengan 1 kali 7, 7 per 7 kali 3 9. Nah, itu ya. Jadi aljabar itu gabungan dari angka dan huruf. Oke. Kemudian yang kelima, ada FPB dan FPB dan KPK. Dah, FPB dan KPK. Misalkan cara kerjanya hampir sama dengan FPB KPK yang kamu pelajari waktu SD. Perhatikan contoh. 2A pangkat 2B dan 12A kuadrat BC. Nah, sekarang mencari FPB-nya, berarti FPB belum bisa, kita buat dulu faktornya. Faktor dari 2A kuadrat B berarti 2 dikali A pangkat 2 kali B. Faktor dari 12A kuadrat BC berarti 12 kali A kuadrat kali B kali C. Berapa FPB-nya? Kalau FPB, lihat. 12 itu berarti terlewat di sini. Saya pindahin di sini ya. Kali saya di sini. Berarti di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali A kuadrat kali B kali C. Dah. Perhatikan kalau FPB dia sama-sama, lihat, ada nggak 2 di sini? Ada. Ada 2 di sini? Ada. Yang diambil pangkat terendah berarti 2 pangkat 1 atau 2 saja. Kali. Sekarang lihat. A di sini ada. Apakah di sini punya A? Punya. Sekarang lihat pangkatnya. Sama nggak pangkatnya? Wah, sama. Kalau dalam FPB yang diambil pangkat terendah. Karena di sini pangkatnya sama, kita ambil aja A pangkat 2. Kali B. Oh, sama-sama B ternyata. Sama-sama punya B. Yaudah, masukkan aja B-nya. Kali. C-nya dihitung nggak? Ya tidak, berarti nggak usah ditulis. Sama dengan 2A pangkat 2 kali B atau 2A kuadrat B. Kalau KPK-nya, lihat. 2 dengan 2 pangkat 2. Mana yang lebih besar? Sama-sama punya pangkat 2. Mana pangkat lebih besar? Yang pangkat 2, berarti tulis 2 pangkat 2. Kali. Nah, kalau tadi DPB, 3 cuma di sini yang ada. Di sini nggak ada, makanya nggak dimasukin. Kalau di KPK, walaupun dia hanya ada 1, tetap dimasukkan. Kali. A pangkat 2, ternyata sama A pangkat 2. B-nya juga sama-sama punya B pangkat 1. Nah, C-nya tetap dimasukkan. Baru gabungin. 2 pangkat 2. 4 kali 3 kali A kuadrat kali B kali C. 4 kali 3 sama dengan 12. Gabungkan semua. A pangkat 2 BC. Oke. Berikutnya.
Di sini ada perpangkatan. Dan akar pada aljabar. Nah, kalau perpangkatan bentuknya seperti ini. A pangkat B bilangan pokok pangkatnya. Nah, jika ada dua bilangan yang sama, A pangkat B dikali dengan A pangkat C, itu artinya A pangkat B tambah C. Contoh, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 berarti A 2 tambah 3 sama dengan A pangkat 5. A dikali A pangkat 5 berarti ini dianggap 1 tambah 5 sama dengan A pangkat 6. Oke. Kalau pangkat pecahan, apabila yang terjadi pangkat berikutnya, oke. A pangkat B per A pangkat C itu artinya A pangkat B kurang C. Contoh, 2x pangkat 7 per 3x pangkat 2. 2/3 nya tetap, tapi x nya lihat, berarti 7 kurang 2 sama dengan 2/3 x pangkat 5. Oke, apabila pangkatnya pecahan, A pangkat B per C itu sama dengan A akar C pangkat B dengan C minimal dengan 2. Artinya akarnya hanya boleh akar 2, dan akar 2 nggak perlu ditulis. Contoh, A pangkat setengah berarti A pangkat 1 dan 2. Ini nggak usah ditulis. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, pangkat 2 nggak usah ditulis. Cukup tulis akar A. A pangkat 5/3 berarti akar 3 A pangkat 5. Begitu. Dah. Dengan demikian materi selesai pada hari ini. Soal akan saya berikan melalui link Google Form. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.